Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asistensi kali ini, kita akan meneruskan asistensi kemarin tentang pembuatan ini lantai 1. Kan kemarin lantai 1 udah, sekarang kita akan menyelesaikan untuk lantai 2-nya dan ini fondasi tapaknya yang belum. Maaf, baru sempat buat video karena kemarin masih ada urusan. Oke, langsung saja ke ini ya, fondasi tapak. S01 fondasi tapak. Lalu bentar, ini saya hapusin dulu. Oke. Untuk SOAS reference-nya itu lantai 1. Nah, kalau udah tinggal ke properti yang bagian ini, terus dialog setting ke 1.4 ya, 1.4, terus concrete foundation. Diklik dulu ya ini biar ntar muncul, jangan nggak diklik dulu. Terus ini fondasi tapak ini 750 1000. Masih 800. Lalu ke foundation setting. Setelah itu ini diganti 400. Terus ini 1820. Selanjutnya tinggal ini diganti lagi klik panah ini. Untuk yang hijau-hijau ini diubah ke hitam semua ya warnanya. Ini 181 yang hitam. Ini building material konkret aja, nggak usah diganti. Terus ini misal ada yang masih hijau atau warna lain diubah ke hitam semua ya. Di apa? Floor plan and section-nya dari simbol cut surface diubah. Terus ini pakai ajian 1 PC 0 PS. Terus di OK. Tinggal untuk penempatannya, kan ini struktur untuk apa? Fondasi struktur pertama ya. Jadi yang diutamakan ini ntar itu sampai ke lantai 2-nya. Maksudnya itu yang fondasi kolom atau kolom utama digunakan untuk kolom utama yang ukurannya antar sekitar 400-150 itu sampai ke lantai 2. Kan ada kolom yang kecil ya, itu kolom praktis ukuran 150-150. Nah, yang ini ntar beda 400 kali 150. Untuk penempatannya nggak harus di tiap sudut, hanya misal di sudut-sudut yang penting, misal di sini kan sangat berpengaruh. Oh ya, maaf, ini belum.
diganti ininya, sudutnya. Ini 90 coba ke 90. Yang saya rasa penting bagian sini, misal yang kalian rasa itu apa, tempat yang paling berpengaruh ntar buat dibangun ininya, strukturnya yang harus paling kuat ya, itu yang mana. Nah, itu dikasih fondasi tapak, karena ntar struktur utamanya itu yang sampai menjulang ke lantai 2 kolomnya. Di sini juga. Nah, kalau saya kurang lebih cuma yang bagian ini saja, karena yang mungkin akan yang sangat berpengaruh ke atasnya ntar mungkin bagian ini. Kalau kalian ntar mungkin bisa ditaruh di pojok-pojok ini atau bagaimana lah yang ingin dikasih, asalkan jangan terlalu sedikit dan jangan semua dikasih fondasi tapak gitu aja. Oke, untuk selanjutnya dicek dulu apakah udah benar gambar kita. Nah, kita masih ngambang nih di sini. Diganti elevasi lagi. Oh iya, harusnya main. Lihat lagi. Masih kurang. Tambah lagi. Kurang ke atas sedikit. Nah, kurang lebih udah nempel. Untuk warnanya ini medium green. Nah, ganti foundation setting, terus material and surface-nya itu ganti aja 1 PC 0 PP aja. Bentar. Itu tahun ke-250. Jadi untuk pengaturan di foundation settingnya ini material and surface-nya ganti beton ke-250 dan di floor ini ganti modelnya diganti beton ke-250 juga. Udah kolom yang lantai 1.
Oke, untuk kolomnya kan ini, untuk kolom struktur utamanya kan ini. Terus kan ini masih harus ada kolom lagi ya. Dan ini pun ntar diisi ini kolom 150 kali 150, isinya itu di kolom praktis. Kalau kalian belum ngasih nama kolom praktis, yang kemarin itu namanya kolom non struktur, tapi diganti kolom praktis. Kolom praktis itu kayak kolom tambahan biar struktur kita kuat. Kolom non praktis, kalau kolom non struktur itu kan cuma tambahan, cuma buat ya cuma buat ini doang, tambah-tambah dulu, tapi tidak buat struktur gitu. Nah, selanjutnya ke kolom praktis yang lantai 1. Dilihat dulu, misalkan ini kan ini ditaruh sini kan. Misal kemarin kan lebih dikasih kolom. Nah, misal kalau kolomnya bertumpukan dengan yang ini dipindahin dulu ke sebelah kiri gini. Oh, bukan. Kan kemarin masih kotak-kotak gitu ya. Masih jadi ini kolom praktis semua. Ini ya. Kolomnya yang kemarin. Oh ya, kembali lagi ke kolom struktur. Oh ya, ini belum aku jelasin. Untuk pembuatannya ini, bentar. Caranya ke ini tombol ini buat kolom atau namanya itu kolom debugging. Terus ini diganti 400. Terus yang ini dimatiin dulu. Terus ini ganti 150. Terus habis itu 200, 150 udah benar. Jadi oke. Lalu kita jangan ditempel dulu, kita show as reference yang ada di ini fondasi tapak. Fondasi tapak ke kanan, terus show as reference. Nah, kan ini kelihatan ya mana yang dikasih kolom dan mana yang dikasih kolom itu. Untuk yang nggak dikasih kolom mungkin ntar akan dikasih kolom praktis yang kita jelati. Oke, selanjutnya tinggal di klik saja. Kalau udah di setting tadi, tinggal diklik saja pada ini tengah-tengahnya. Ya, maaf ini belum diganti. Ganti layarnya diganti ke struktur kolom. Klik. Di sini pun sama, di sini pun sama. Ntar disamain semua ya. Misal ini kan ini nggak sama apa-apanya. Kolomnya antara ada yang nggak sama, ada yang maju dan mundur, itu ada yang berlebihan, disesuaikan saja. Kali ini juga remove aja, klik bawah ini pun diklik satu kali terus di atas ini juga ini.
Yang lainnya dihapus saja. Karena yang lainnya ntar akan dikasih kolom praktis. Oke, kalau udah dibuat semuanya, tinggal ke ini. Bukan ke kolom struktur yang lantai 1. Terus soal referensinya ke ini, ke sketsa lantai 1. Nah, ini kan kelihatan ya yang mana yang harus dikasih kolom seperti sini. Itu. Nah, itu tanpa ilustrasi. Untuk ukuran kolomnya sama kayak yang kemarin, ukurannya 150 kali 150. Lihat, 150. Lalu tinggal di OK. Terus mana bagian yang akan dikasih dengan kolom. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus kita lihat 3D-nya. Nah, ini. Misalkan ini ada yang baik. Kasusnya pasti ada yang kayak gini. Ini terlalu apa? Terlalu besar kolomnya untuk kolom strukturnya. Kalau misal ini terlalu apa? Terlalu besar dan terlalu ini apa? Menjorok keluar, diubah lagi. Hanya langsung ke 3D-nya aja. Diklik. Nah, lalu ini digeser ke belakang. Nah, semuanya digituin ini sama digeser ke belakang. Terus ini juga geser ke belakang. Nah, mungkin ntar ada kasus yang kayak seperti ini. Kalau ini misal kayak gini kan, ini kan kalau digeser juga ntar mempengaruhi bangunannya. Nah, ini dibalik aja kolomnya. Kita buat sudutnya, coba diubah dulu. Oke. 400 dan 150. Nah, dibuat aja menyamping seperti ini. Dibuat seperti ini pun nggak apa-apa. Ini kan ada yang double, dihapus saja. Oke. Lalu lihat mana bagian yang menjorok keluar atau tidak sesuai dengan bangunan kalian, terus tinggal digeser-geser aja. Kalau udah, kembali lagi ke ini kolom praktis tadi. Lalu kolom praktis ini kita show as reference. Lalu ke pondasi tapak kaki. Lalu disesuaikan kolomnya yang tadi dengan pondasinya. Nah, ini kan tadi geser sedikit. Kita samain, kita cari titik tengahnya. Lalu oke. Ini sama. Nah, ini kan agak ke atas sedikit. Nah, lagi tadi ini.
Nah, ini kan bentuknya beda. Jadi ada distributor. Coba optimalkan aja. Oke, pastikan di tengah-tengah. Terus yang lain juga ntar itu dipindahin kalau misal ada yang pindah tadinya. Ada yang dipindahin, kalau nggak dipindahin ya udah biarin aja. Oke, kalau udah kita selanjutnya akan membuat ini pintu jendela. Lalu kita masuk ke Ardena level 1. Nah, kali ini udah masuk kayak gini ya. Tinggal klik ini pintu. Terus filter setting. Setelah itu ke preview and position. Untuk pintu bukaan 2 ini ya 1200 kira-kira. Kalau aku ntar juga sebenarnya nggak harus 1200 juga, ini menyesuaikan dengan rumah kalian. Misal kalian mau buat 1500 juga boleh, nggak apa. Terus untuk tingginya mungkin ini disamakan saja karena pintu rata-rata tingginya segini, tapi untuk lebarnya ntar menyesuaikan masing-masing. Kalau mau agak dibuat kecil ya boleh, dibuat besar juga boleh. Tergantung rumah kalian ntar mau dibuat seperti apa. Ini untuk penampakan 3D-nya. Oh iya, ini kalian pilih dulu pintunya yang mana. Kan kalau saya misal pintu yang bukaan 2. Ini sini, terus tinggal ini ntar diubah, diklik 2 kali, terus ini diubah lebarnya berapa, tingginya berapa, terus ini jarak ke lantainya berapa. Kalau saya ini kan 50 ntar kalau misal mentok 50-nya ditinggi lagi ke 0 atau plus 50 kayak gitu. Selanjutnya ke pengaturannya. Untuk pengaturan pertamanya ntar kalian itu pasti ini bentuknya itu kayu semua, nggak mungkin warnanya kayak gini. Maksudnya bentuknya kayu semua itu kayak gini. Nah, pasti ntar bentuknya kayak gini semua. Nah, saya coba ini ya. Cari pintu 1. Nah, misal ntar kayak gini. Nah, ini yang pintu bukaan 2 kayak gini. Ini dapat ukuran. Untuk insecure setting ini diubah. Nah, untuk yang pertama ini bisa dibuat dengan selera masing-masing. Rumahnya mau dibuat seperti apa pintunya, misal ini. Terus ini intinya kalau bukan 1 kayak ini. Kayak ini kan bisa, terus bukan 2 yang paling banyak kan pakai yang seperti ini. Kalau bisa pakai yang bulat, udah gitu. Karena ini berhubung pintu 2, bukan 2 pakai ini ya. Oke, lalu di next ke ini. Selanjutnya nggak ada yang diubah. Oh ya, ini jangan lupa diganti ya. Ini dari 2, terus ini 2, terus dicempleng juga. Lalu ke opening lines. Di item, terus ini opening line-nya dihapus, terus ini dicempleng. Selanjutnya untuk model atribut. Nah,
untuk surface atau tampilannya yang mempengaruhi tadi itu ini. Ini kan kayu semua, jadinya itu kayak ini, kayu. Terus misal kalian mau ubah ini misal mau dicat lah. Nah, terus ini juga diubah warna hitam. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Terus pinggirnya kan masih ada kayu yang buat posisinya itu harus juga diubah lagi. Mobilnya ada di bagian ini. Terus di sini ini diubah ke warna. Kalau aku ya, kalau kalian ntar bisa diubah dengan sesuai selera masing-masing kan kenapa kayak gitu. Oke, terus ke floor plan and section-nya ini diganti ke hitam semua. Oke. Terus bagian mana yang akan mau ditempatkan pintu? Misal aku taruh pintu di sini. Kalau pintu, iya. Kalau matahari di atas itu berarti bukaannya ke atas. Kalau matahari ke bawah atau bukaannya ke bawah atau ke luar. Kan kalau pintu kan harusnya ke dalam ya atau ke atas. Nah makanya mataharinya saya taruh atas. Nah ini mau ke kanan atau kiri sama aja. Oke. Terus ini peraturannya itu ntar jarak. Misal kalian mau taruh pintu di pojokan ya. Untuk mintanya kontrol body. Terus kontrol lagi. Kalau misal kalian mau naruh pintu di pojok kayak gini, jangan kayak gini doang, harus dikasih spasi. Kontrol lagi, terus diklik, tarik, terus klik, ini tulis 50. Enter. Nah, biar ada jaraknya, biar nggak mepet tembok langsung. Nah, dari tampilannya kan jadi kayak gini. Oke, untuk selanjutnya pembuatan jendela. Oh iya, sebelumnya kan tadi pintu bukaan ini ya, bukaan 2. Kalau bukaan 1 kayak gini juga nggak apa-apa. Benar. Yang beda cuma ini doang sih lebarnya. Lebarnya kalian tentuin sendiri masing-masing. Kalau yang pintu bukaan 1 itu pakai yang ini 224 yang ini. Terus previewnya ntar akan kalau yang pertama kayu untuk pengaturan ininya saya buat 900 lebarnya, tingginya sama, sini masih sama 50. Untuk pengaturan ininya kayak yang tadi kayak yang pintu bukaan 2, kalian mau milih dari bentuk pintunya mau kayak gimana, terus handle-nya mau kayak gimana, ntar itu diubah sesuai dengan keinginan. Terus ini opening ininya ntar diubah lagi hitam, ini centangnya dihilangin, terus ini dicentang kayak gitu, sama kayak yang pengaturan yang sebelumnya yang pintu bukaan 2. Udah di oke, tinggal ditempatin gimana yang mau ditempatin pintu bukaan 1 kayak gitu. Ini untuk yang pintu yang kamar, pintu depan. Kalau pintu WC beda lagi. Kalau pintu WC kan ukurannya lebih kecil. Jadi ini cuma aku bedain lebarnya doang sih.
dan bentuknya ini. Bentuknya ntar kalau pintu yang aku buat kayak gini, lebarnya aku buat 700. Seterusnya masih sama, dan untuk pintunya ntar tergantung kalian masing-masing mau seperti apa itu aja ya. Kalau udah ya oke, ditempatin mana bagian yang mau dikasih ini kalau pintu isi bannya. Kalau udah jendela. Nah, tombolnya yang ini, sebelah ini jendela atau pintu. Nah, untuk pertama ntar jendela kalian pasti bentuknya juga nggak akan seperti ini, pasti kayu juga. Oke, misalnya yang ini. Nah, kalau yang ini kan kayak gini, bukanya 1.500. Untuk bukaannya ntar ini menyesuaikan ya, bisa 1.500, bisa 1.600, tergantung kalian mau buat jendela seperti apa. Dan untuk tinggiannya juga bebas, tidak harus sama semua, tapi biar seragam kayak gitu ntar disamain aja tingginya, yang mau diperkirakan berapa, misal 2.000 atau 2.100 kayak itu juga nggak apa-apa. Terus mau dibuat 1.500 pun nggak apa-apa itu. Ini 200, tingginya aku buat dari tanahnya aku buat 200 aja, 2.000 ketinggian. Terus ini untuk keseringannya kurang lebih hampir sama. Nah, tidak ada juga. Oh, ini untuk size optionnya. Pintar 9 kan ada berbagai macam pintar, pilihan yang mau yang kayak gimana. Terus ke opening lens kayak tadi ini centang, terus ini dari hitam, ini centangnya dilangin, terus ini centang, lalu atribut. Nah, ini pun sama kayak tadi sih, ini ntar kalian mau apa biar warnanya berubah kayak gitu. Terus ini misal ganti putih, terus ini warnanya juga diganti hitam semua yang 1081 tuh. Terus modal atribut nggak ada apa-apa, terus di ini floor plan and sectionnya diubah ke hitam semua. Udah, oke. Misal jendela yang baru aku buat, aku taruh di sebelah sini. Nah, untuk bukannya karena jendela kan keluar. Kalau jendela sih fleksibel ya, ada kadang ada yang keluar, ada kadang juga ada yang ke dalam, tapi kebanyakan kalau aku lihat itu keluar. Jadi mataharinya di bawah. Oke, terus kita ke 3D-Al. Nah, jendelanya ntar akan jadi seperti ini. Untuk tingginya, hanya ntar disesuaikan lagi. Misal kalian ini apa? Misal kalian pengen yang lebih tinggi ya diubah lagi ketinggiannya. Kalau pengen yang lebih lebar ya diubahin lagi ukurannya. Tinggal ditempatin aja di mana yang mau dikasih jendela dan mana yang mau dikasih pintu gitu. Oke, kan balok kemarin udah dibuat ya. Oh iya, kita kembali ke ini manager string ke soal organizer.
Lalu kita rename kemarin kan saya salah nih masih apa gambarnya maksudnya salahnya itu harusnya di balok struktur yang level 1 ini, tapi saya ngasihnya itu di level 1 yang balok non struktur. Nah, caranya itu diubah aja. Tinggal ini ditaruh, digeser ke atas kayak gini, terus ini di rename S06 balok struktur. Oke, yang ini kan lagi S07 balok non struktur.